Ada kamera CCTV nggak? Ada. Buat apa itu pasang kamera CCTV? Masjid pasang kamera CCTV itu buat apa? Iya. Jangan buat nyari maling kotak amal. Ya. Kotak amal itu gampang untuk mencegah jangan sampai dicuri, itu gampang. Bagaimana? Ya buka tiap hari. Buka tiap hari, ambil uangnya, catat, simpan di tempat yang aman. Sehingga tuh kotak dalam keadaan kosong. Ini kotak terbuat dari kayu, terbuat dari kaca. Kelihatan tuh duitnya. Nah, kelihatan duitnya. Akhirnya apa? Efek dari takut dibobol maling itu kotak, masjidnya yang dikunci. Masjid dikunci. Kan mestinya masjid itu terbuka aja. Maksudnya jangan dikunci. Baik. Nah, saya pengen sambung dulu, nggak mesti semua yang praktek. Wah, alhamdulillah. Tolong. Sekarang kita mau bahas tentang khutbah yang menarik. Salat Jumat sebagai bagian dari ubudiyah. Salat Jumat sebagai bagian dari ubudiyah. Amat penting dan strategis. Emang kenapa salat Jumat itu saya bilang penting dan strategis? Karena diikuti oleh semua jamaah. Salat Jumat itu diikuti semua jamaah. Ada anak-anak, remaja, orang dewasa, pemuda, sampai lansia. Orang kaya, orang miskin, orang pendidikan rendah, pendidikan tinggi, semua ibadah Jumat. Nah, terus berlangsung dalam waktu yang sama. Orang tidak punya pilihan. Beda sama di gereja. Ada kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore, kebaktian malam. Kalau di masjid adanya cuma di waktu zuhur. Tapi itu ada sholat Jumat waktu masa pandemi ini 2 gelombang. Ya 2 gelombang juga tetap waktu zuhur, boleh-boleh saja. Misalnya saya khutbah di Masjid RCTI Kebon Jeruk, kasih tahu sama panitianya, Pak Ustadz, sholat Jumat ini harus selesai 12.25. Sholat Jumat harus selesai 12.25. Karena 12.35 nanti ada lagi sholat Jumat gelombang kedua. Jadi kalau sholat selesai 12.25, ada waktu untuk orang berzikir, sholat ba'diyah. Nah itu kira-kira 5 menit. Nanti 12.35 orang masuk, 12.30 orang masuk yang gelombang kedua, 12.35 dimulai. Jadi berlangsung dalam waktu yang sama. Seluruh jamaahnya suci, punya wudhu. Mudah-mudahan dari kondisi yang suci gampang orang menerima pesan-pesan dakwah. Kalau sekarang belum tentu kita masih wudhu ini. Mungkin ada yang sudah batal. Tapi kalau sholat Jumat, khutbah lagi berlangsung, kemudian dia batal, ya dia keluar wudhu. Kenapa? Habis khutbah sholat. Tapi ada kendala, Pak. Ibadah Jumat itu ada kendalanya. Pertama, tidak semua jamaah antusias. Jamaah kita ini tidak antusias ibadah Jumat. Buktinya apa? Terlambat. Datangnya terlambat. Disebut terlambat kalau orang
baru datang sementara khotib sudah naik mimbar, khutbah udah dimulai. Nah, itu namanya terlambat. Ini kadang-kadang orang patokannya sholat, baru khutbah, udah ntar aja dulu, kongko dulu sini, kopi tuh habisin. Nggak bisa begitu. Jadi orang mestinya sudah hadir di masjid paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Kenapa? Malaikat itu kalau hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa datang masuk dicatat sesuai dengan tingkatan pahalanya. Saya bagi menjadi 5 bagian waktu. Kalau datang jam 11, dia dicatat seperti orang berkurban dengan unta. 11.15 seperti berkurban dengan sapi. Setengah 12 seperti berkurban dengan kambing. 11.45 seperti berkurban dengan ayam. 5 menit lagi khotib naik mimbar, dia baru datang seperti orang berkurban dengan telur. Telur itu ada 3 kemungkinan. Ada telur bebek, telur ayam, telur puyuh, telur cecak. Baik itu. Terlambat itu. Tapi kalau khotib udah naik mimbar, malaikat tutup buku. Dia tidak mencatat lagi siapa yang datang sesudah itu. Kenapa? Karena malaikat itu juga yastami'una dzikra, mau mendengarkan az-zikra, yaitu khutbah. Mau mendengarkan khutbah. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah kepada mengingat Allah. Fas'au ila zikrillah, zikrullah, itu khutbah. Yang malaikat dengarkan itu az-zikr, yastami'una az-zikr, mendengarkan khutbah. Apalagi berbicara ketika khutbah berlangsung atau baca buletin. Bukan buletin yang salah, bacanya pada waktu itu. Apa juga sekarang handphone, khutbah lagi berlangsung masih handphone saja. Bahkan bisa jadi khutbah lagi berlangsung, wah ada order nih, bisnis online. Nah, yang lagi dagang disuruh tinggalkan, wazarul bai', lah dia yang dagang di dalam masjid, khutbah lagi berlangsung. Termasuk ngaji juga. Iya. Kalau khutbah sedang berlangsung sudah tidak boleh ada aktivitas. Semua fokus dengerin khutbah. Termasuk kotak. Kotak infak ini. Kotak infak beredar saat khutbah. Kotak itu sudah harus selesai beredar sebelum khotib naik mimbar. Cuma bagaimana ngedarinnya Pak Ustadz, orangnya belum pada datang. Iya. Ya sudah, kalau orang belum pada datang, edarkan saja seadanya orang. Lalu ada kotak di pintu masjid. Begitu. Itu mah bisa-bisanya pengurus lah. Misalnya sekarang kan orang duitnya ada di HP. Ya sudah, rekeningnya aja dipromosikan, diinfokan nomor rekening masjid, banknya apa. Nah, hah? Bisa dong. Karena orang banknya macam-macam, maka rekening masjid juga macam-macam.
ada BSI, ada BRI, ada BNI, apa lagi? Yang biasanya orang pakai, ada BCA, nggak apa-apa. Ada juga yang tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Coba Pak itu dicek, dibuka datanya tuh kamera CCTV, kan kelihatan tuh siapa jamaah yang tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Nanti malamnya, besoknya tanya, Pak, Bapak saya perhatikan kalau khutbah itu Bapak suka tidur deh. Oh, Bapak ini so tahu. Emang saya tahu Bapak suka tidur kalau khutbah. Tahu dari mana? Buka videonya nih Pak. Ini yang baju biru Bapak apa bukan nih? Emang kenapa? Ya saya mau nanya, kenapa Bapak ngantuk tidur ketika khutbah mau berlangsung? Kalau sekali-sekali wajar. Ini tiap Jumat tidur mulu. Ya, tema khutbah belum tersusun, ini juga kendala. Sehingga materi khutbah itu kadang-kadang berulang-ulang, tumpang tindih. Jadi boleh pengurus masjid itu menentukan tema. Misalnya tahun 2023 tema khutbah kita tentang keutamaan amal dan sifat. Nah, keutamaan sifat boleh dulu. Keutamaan sifat amal. Ada lagi keutamaan tempat, keutamaan bulan, waktu. Sekarang kita bahas dulu keutamaan sifat, keutamaan jujur, keutamaan sabar, keutamaan istiqomah, dan seterusnya. Cuma ustadznya nggak mau kalau dikasih judul. Itu aja masalahnya. Ya kalau ustadz nggak mau, nggak usah khutbah di sini. Kalau khutbah di sini ada judulnya. Jadi masih banyak ustadz yang bisa ngebahas tema-tema ini. Kalau ustadz ini nggak mau, ya sudah. Oh gitu aja, tegas-tegasan. Itu tema belum tersusun. Atau kompromi dengan khotib. Pak Ustadz ini dijadwal khutbah bulan Januari, Jumat pertama sama bulan Juni dan Jumat kedua. Temanya apa Pak Ustadz? Nanti aja deh, udah deket-deket, sekarang mau dicatat. Mau dicatat. Kalau gitu saya temanya 3 bahaya menunda amal. Itu udah dibahas tuh sama Ustadz Ahmadian itu mah. Ibu juga ngambil dari buku dia. Ya. Jadi tema. Nanti bulan Ramadan ada ceramah taraweh, ceramah subuh. Itu tentukan juga temanya. Malam pertama bahas apa, malam kedua bahas apa, dan seterusnya begitu. Jangan tiap malam kutiba alaikumusiyam. Bukannya nggak boleh. Ya, khotib terlambat atau tidak datang, cadangan tidak ada. Itu juga kendala seperti yang tadi saya ceritakan. Sholat Jumat gagal, bubar. Saya ini kalau mau khutbah dari dulu, saya kalau mau khutbah saya berusaha jam 11 sudah nyampe. Dimanapun saya berkhutbah, saya berusaha jam 11 sudah nyampe. Kadang-kadang nggak ketemu siapa-siapa tuh. Di masjid belum ketemu siapa-siapa. Ini kejadian betul Pak. Akhir tahun lalu, Jumat terakhir di bulan Desember, saya itu baru sekali itu diminta di masjid itu. Tapi panitianya kok belum konfirmasi ulang. Hari Kamis saya tanya dia, saya SWA, tolong di-share lokasi masjidnya.
nggak dijawab, sampai malam Jumat nggak dijawab. Akhirnya habis subuh hari Jumat saya telepon, nggak diangkat. Waduh, ini panitia gimana ini? Tapi karena saya sudah mencatat di situ, saya siap jalan. Cuma kemana ini alamatnya? Di mana alamatnya? Taunya cuma di Pondok Aren gitu. Saya ingat pengurus itu pernah datang ke rumah saya untuk konsultasi tentang rencana renovasi pembangunan. Saya dikasih proposal untuk dipelajari, kasih proposal. Nah, terus di situ kan ada nama masjidnya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Selain nomor telepon yang menghubungi saya, ada nomor telepon lain, nomor HP yang lain. Nah, saya WA nggak dibalas. Meskipun akhirnya dia balas juga, iya Pak Ustadz, jadwal Pak Ustadz betul di masjid kami. Ya udah, berdasarkan saya minta share lokasi belum juga, berdasarkan alamat itu sudah saya berangkat. Saya sampai jam 11 kurang 5 menit, saya wudhu terus masuk ke masjid. Saya sholat tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul masjid, saya mau baca Quran. Baca Quran kan pakai HP juga, tapi ada WA masuk kan gitu. Saya buka dulu, dikasih share lokasinya itu. Terus dia nelpon, Pak Ustadz, itu share lokasinya udah saya kirim. Saya udah nyampe nih di masjid ente. Saya udah nyampe di masjidnya, baru dikasih share lokasi. Gitu. Ya begitulah model-model. Maka kalau saya ketemu pengurus datang jam 11, itu pengurusnya seneng. Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz kalau setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ya saya ngerti karena nggak ada cadangan. Mestinya ada cadangan. Jam 11, setengah 12 khotib belum datang, pengurus tenang. Kenapa? Kenapa tenang? Ada cadangan. 11.45 belum datang, tenang, ada cadangan. 5 menit lagi khotib dipastikan gak datang, pengurus tetap tenang. Kenapa? Ada cadangan gitu. Cuma cadangannya gak tenang. Ketika dibilang khotib nggak datang, cadangannya nggak tenang. Kenapa? Cadangan belum dipersiapkan, belum menyiapkan diri. Mestinya cadangan udah siap. Kayak orang main bola. Orang main bola, ini pemain jatuh nggak bisa bangun lagi, udah digotong. Bahkan ada juga tuh, bukan digotong, ambulan masuk ke lapangan. Ini pemain digotong, masukin ambulan, bawa ke rumah sakit. Nah, itu begitu. Jadi mestinya ada cadangan. Cadangan itu sudah menguasai materi khutbah. Pakaiannya rapi, duduk paling depan, begitu cadangan tuh. Duduk paling depan, pakaiannya rapi, materi udah siap. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotib nggak datang. Masa saya cadangan dulu? Orang main bola seneng nggak jadi cadangan terus? Padahal menurut kita enak, lu nggak berkeringet, nggak capek. Coba kalau yang lain nonton bayar, ente nonton dibayar juga. Tapi seorang pemain itu nggak begitu idealismenya. Idealismenya adalah main, karena kalau nggak main dia tidak pernah bisa menunjukkan kemampuannya. Begitu. Maka pengurus masjid
kalau ada jamaahnya yang potensial, jangan sekedar cadangan, masukkan dia ke dalam jadwal. Begitu, jadwal. Jangan kalau ada yang nggak datang baru dia tampil. Setahun ini nggak ada yang nggak datang terus. Yang nggak pernah tampil dia. Begitu ya. Ada lagi kendala tempat sholat yang kurang memadai. Ada masjid di pinggir jalan, jamaahnya sampai keluar-luar. Akhirnya apa? Jalan tuh ditutup, gelar karpet. Ada tuh masjid yang begitu. Di Jalan Mas Mansur, Tanah Abang, di Jalan Buncit. Ada yang begitu, masjid di pinggir jalan gelar karpet. Jalur tutup. Oh, tinggal jalur busway. Jadi mobil pribadi kalau mau lewat sini itu masuk jalur busway. Ya, meskipun digelarin karpet tetap aja panas, namanya aspal kan. Baik. Apalagi di kantor-kantor banyak tempat Jumatan itu tidak memadai. Ya, di tempat parkir, pengap, sumpek. Ada juga Pak, satu gedung itu ada beberapa tempat sholat Jumat. Misalnya di Wisma Mulia. Di Wisma Mulia itu ada masjid, tapi kapasitasnya 1000 orang, nggak cukup. Oh, gedungnya 55 lantai, nggak cukup. Maka di gedung parkir ada juga sholat Jumat itu. Nah, saya khutbah tuh di gedung parkir itu. Saya khutbah. Masjidnya itu pakai speaker. Nah, saya tuh dengar juga khutbah yang di situ. Saya bilang nggak bisa tuh masjid yang ini nggak pakai speaker keluar. Wah, pada nggak mau Pak Ustadz. Gimana nih kalau begini? Saya kan terganggu juga nih lagi khutbah. Ya emang ada juga khatib lain juga ngomong begitu. Jadi kalau khutbah, sholat, udah cukup speaker dalam. Kalau azan, iqomat, speaker luar. Jadi surat edaran Menteri Agama itu sebenarnya nggak salah. Yang salah tuh ngomongnya. Iya, surat edarannya nggak masalah. Emang udah ada tuh dari tahun 78. Oh, saya dulu diundang untuk merevisi, diundang beberapa pihak untuk merevisi surat pedoman penggunaan pengeras suara dari Dirjen Bimas Islam. Itu tahun 78. Mau direvisi menjadi PMA, Peraturan Menteri Agama. Itu kami peserta rapat nggak setuju. Kalau urusan speaker aja pakai PMA. PMA Peraturan Menteri Agama kan, namanya Peraturan Menteri kan luas. Udah nggak usah pakai PMA, sosialisasi ulang aja ini. Ini udah bagus kok. Sosialisasi ulang oleh Dirjen. Udah nggak jadi tuh. Kemarin muncul surat edaran itu, isinya nggak jauh beda. Begitu. Memang speaker itu bisa mengganggu, bukan hanya orang lain, mengganggu sesama masjid. Saya pernah ceramah di Meruyung Pak. Tahu Meruyung? Meruyung tahu? Sana di Kubah Mas. Nah, Masjid Kubah Mas itu kan Meruyung daerahnya tuh. Nah, saya ceramah tapi bukan di Masjid Kubah Mas, di kampung situ. Berapa tahun yang lalu saya tanya, bagaimana Pak kehadiran Masjid Kubah Mas ini? Ya biasa aja Pak Ustadz, cuma kadang-kadang kita terganggu Pak Ustadz. Terganggu kenapa? Speaker. Kalau dia kan speakernya besar itu, kenceng, jangkauannya jauh. Kita di sini masjid kecil,
Jadi speaker dia itu kita kedengeran juga kemari. Lah namanya sholat kadang-kadang nggak bareng. Imam kita di sini baru ihdinas siratal mustaqim, imam sono waladhdallin, anak-anak di sini amin, waladhdallin di sono, anak-anak di sini amin. Nah itu begitu Pak, itu contoh. Speaker tuh jangkauannya terlalu luas. Baik. Sound system yang kurang baik. Iya, azan iqomat keluar. Kalau sholat ceramah udah speaker dalam saja, kecuali kalau sholat sampai keluar-luar jamaahnya ya, yang di sekitar itu juga di luar harus dapat juga suara. Kalau di Masjidil Haram itu speakernya nyampe ke ini, sampai ke hotel-hotel sekitar. Nah, dulu saya ibadah haji tahun 98 itu ONH yang 8,8 waktu itu mau sholat Jumat menjelang puncak haji itu kan udah penuh, semua jamaah sudah di Mekah. Itu saya ke Masjidil Haram mau sholat Jumat setengah 11, berangkatnya itu setengah 11, ternyata penuh, halaman-halaman aja udah penuh. Kalau kita ngambil halaman juga panas. Ya, coba lagi cari tempat lain, di hotel kali ya, di bawahnya itu lobinya atau bukan. Ternyata masuk ke hotel Hilton penuh juga lobinya. Wah, coba di lantai 2 pertokoan, toko-toko itu, di lorong-lorong orang gelar sejadah juga itu. Nah, ada tempat kosong udah di sini. Tapi masalah berikutnya adalah ini nanti kalau khutbah kedengeran apa enggak di sini, sholat kedengeran apa enggak di sini. Nanya sama yang jaga toko, iya kedengeran gitu. Ya sudah, ternyata betul kedengeran. Baik, kedengeran karena memang ada speakernya di sini. Gitu. Ada speaker ruangan di sini, terhubung. Saya nggak tahu dengan bangunan sekarang ya. Waktu yang sangat terbatas karena jadwal kerja. Apalagi tadi tuh sholat 2 gelombang, 12.25 harus selesai. Gitu. Nah sekarang bagaimana khutbah yang menarik? Khotib berpenampilan yang rapi dan sopan. Ya tadi sudah kita singgung, apalagi khutbah itu harus menarik dan sopan, rapi. Khotib menguasai materi dakwah. Kalau mau berkhutbah ya kuasai materinya. Materinya itu singkat dari segi waktu. Waktu khutbah itu maksimum 20 menit. Standar kita maksimum 20 menit. Bahkan di masa pandemi ini ada yang menentukan 10 sampai 15 menit. Saya pernah khutbah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Nah, sebelum naik mimbar diingatkan itu, Pak Ustadz di sini khutbahnya 15 menit. Padat, orang dapat sesuatu, ada kadar keilmuan, sistematis, teratur alur pembicaraannya, variatif. Nah, variatif, makanya ada silabusnya, ada judul-judulnya. Jumat kemarin bahas apa, Jumat sekarang bahas apa, Jumat besok bahas apa. Itu namanya variatif. Jangan jadi ustadz udah ditandain orang. Maksudnya bagaimana tuh? Jadi ustadz udah ditandain orang.
Misalnya orang lagi ngobrol, Wan, besok nih yang khutbah Ustadz Jamil nih. Oh iya, Ustadz Jamil besok ya? Iya. Kira-kira materinya apa dia? Wah, dia mah nggak lain dah, materinya paling ciri orang takwa. Ah, lu yang bener aja. Emang begitu dia mah kalau khutbah, materinya ciri orang takwa. Itu kan udah dibahas 2 bulan yang lalu. Iya, gue juga tahu udah dibahas 2 bulan yang lalu. 2 bulan sebelumnya lagi juga dia khutbah tentang itu. Paling besok itu lagi. Besoknya khutbah yang dibahas ciri orang takwa. Selesai sholat Jumat ketemu lagi tuh yang ngobrol. Tuh benar kan kata gua? Ustadz itu mah Jamil, emang itu dah materinya. Baik, materi dicatat dengan baik. Jadi jangan tekstual, tapi dicatat pokok-pokok bahasannya. Maka saya kalau mau khutbah selalu bawa catatan. Belum tentu saya pakai itu catatan, bawa aja. Jaga-jaga kalau tiba-tiba saya lupa. Kan mungkin aja orang lupa. Imam aja lagi mimpin sholat, dia udah hafal itu ayat yang dibaca, tapi tiba-tiba lupa. Ya. Ini betul kejadian. Ada orang sholat baca wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Oh, jadi kesini. Ya, begitu. Jadi dicatat vokal dan volume suara yang keras, tapi bukan berteriak. Khotib itu suaranya kencang, semangat, karena diekspresikan Nabi itu kalau khutbah seperti seorang komandan tempur yang lagi kasih instruksi kepada anak buahnya agar berlaku waspada pagi dan petang. Wow, begitu. Tapi jangan berteriak-teriak. Makanya seorang khotib penceramah dia harus bisa mengukur volume suara speaker ini. Ada speaker mic yang jaraknya segini, dia udah nangkap suara. Kalau ini kan nggak nangkap nih. Ada yang segini, ada yang segini. Nah, itu baru kedengeran. Speaker ini segini baru kedengeran. Lebih dekat, lebih bagus. Beda-beda. Mic itu beda-beda. Sensitivitasnya beda-beda. Mungkin beda harga kali. Beda. Ada orang menangani speaker masjid. Dia punya produknya, punya jenis-jenis speaker gitu. Lalu ada masjid menawarkan ke dia, ini berapa nih kalau buat masjid saya segini nih. Dilihat, ini 200 juta Pak. 200 juta. Dia merasa kemahalan. Ya memang segitu standarnya harga. Masjid itu kan kalau speaker itu bagusnya yang kecil tapi banyak. Kalau kita kan makin gede masjid makin gede speakernya. Orang RCTI itu pernah bilang sama saya khutbah di masjid RCTI, mungkin ada orang ahli gitu, teknisi masalah sound system.
Ya kalau TV kan soundnya mesti bagus kan. Pak Ustadz kan sering ceramah soal masjid. Iya, ini saya mau kasih masukan bahwa kalau soal speaker, masjid itu mestinya makin gede bangunannya, makin kecil speakernya, tapi banyak. Kecil tapi banyak, jangan gede-gedean speaker. Masyarakat kita begitu. Ini misalnya ruangan nih, speaker sini pojok ngadep ke sini, sana ngadep ke sini, sana ngadep sini, ngumpul semua tuh, suara di tengah tuh. Di tengahnya ada kubah, mantul lagi tuh kubah. Kubah kan memantulkan suara. Jadi manajemen penempatan speaker itu jangan ke satu arah, ke banyak arah. Nah, gitu. Misalnya speaker taruh di sini, ngadep sini. Yang ini ngadep sebelah situ, jangan sini. Berbenturan kalau sebelah sini. Sebelah situ ngadep sini. Nanti sana ngadep sana, sana ngadep gitu. Disilang-silang. Selama ini ngumpul. Baik, itu ada lagi tuh materi training soal speaker, itu ada lagi, bukan urusan saya nggak ahlinya. Ya, ada tuh pengurus masjid kalau lagi ngobrol-ngobrol macam-macam kan yang diomongin tuh. Ada, ini baru hari minggu yang lalu saya dengar obrolan tuh, kalau Ustadz Lukman yang khutbah, waduh, kuping nih. Emang kenapa Ustadz Lukman kalau khutbah bikin pengang kuping itu? Mic yang di tiang ada, yang di sini nih ada, dia pakai. Yang buat imam pakai juga. Jadi mic buat imam sama mic buat ceramah digabung sama dia. Ya kencang, kekencangan. Pengang ini kuping kita. Tahu pengang? Memekakkan telinga. Baik, pembawaan yang serius. Khutbah itu pembawaannya serius. Yang tadi saya bilang seperti komandan tempur. Tidak terlalu tekstual. Khutbah itu jangan terlalu tekstual. Jangan dibaca dari ujung ke ujung. Ini kadang-kadang semua dibaca. Khotib itu fokusnya kemari, ke teks. Semua dibaca. Sampai menyapa jamaah dibaca juga. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Itu kan menyapa jamaah, mesti matanya ke sana. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Balik lagi kemari, gitu. Coba pas balik lagi, waduh sampai di mana tadi ini? Kehilangan jejak dia. Karena terlalu tekstual. Materi khutbah, materi ceramah itu bukan dihafal, tapi dikuasai. Bukan dihafal tapi dikuasai. Bedanya apa tuh ya? Kalau dihafal, kata per kata mesti begitu, seperti yang ada dalam teks. Tapi kalau dikuasai, masalahnya yang dikuasai ngomonginnya bisa spontanitas. Nggak mesti kata per kata seperti yang ada dalam teks. Ya cuma begitu orang, nggak menarik jadinya, kaku, nggak ada improvisasi. Nah, bahasa mudah dipahami. Jadi kalau kita bicara khutbah, ceramah, bahasanya mudah dipahami. Kadang-kadang kalau di kampung, jamaah itu bisa mengukur kadar intelektualitas si khotibnya itu. Kalau dia pakai teks, dia baca teks, teks itu bukan bikinan dia,
Dia ngambil dari mana? Dari buku misalnya. Pernah ada ustadz di dalam khutbahnya dia membaca, masyarakat kita adalah masyarakat yang sosialis religius. Kalimatnya begitu. Masyarakat sosialis. Jamaahnya ngerti, tahu maksudnya. Kayaknya nih khotib nggak mungkin dia ngerti ngomong-ngomong apa itu sosialis religius. Ini soal bahasa, ilustrasi yang menarik. Poin itu kan dengan bahasa Arab di dalam bahasa Arab. Ya, ada khutbah pakai bahasa Arab saja. Ya, itu memang dia punya doktrin, punya pemahaman yang harus begitu. Ya, kenapa? Karena dia memahami khutbah Jumat itu adalah pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur. Sholat Jumat kan 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Yang 2 rakaat lagi diganti dengan 2 khutbah. Jadi khutbah itu mesti pakai bahasa Arab kayak sholat. Itu konsekuensi sebuah pendapat begitu. Ada dalilnya? Ya nggak ada dalilnya. Itu pemahaman, doktrin. Ya, lalu bukan soal paham apa enggak paham. Yang penting baca pakai bahasa Arab. Begitu persepsinya. Pernah saya mengisi acara kayak begini, itu di daerah Cipanas, Cianjur, seberang istana. Seberang istana itu ada kampung situ, daerah situlah. Itu ada peserta, dia bisa bahasa Arab. Dia cerita bahwa dia sholat Jumat di suatu masjid yang khutbahnya pakai bahasa Arab saja. Selesai sholat Jumat, dia mampir ke rumah si khotib itu. Lalu dia bicara pakai bahasa Arab. Kata si ustadz itu, ngomongnya jangan bahasa Arab dong, bahasa Sunda aja. Lah tadi kan khutbah pakai bahasa Arab, itu kan khutbah tinggal baca. Jangan-jangan dia nggak paham juga apa yang dibaca. Itu cerita peserta yang dia ustadz juga, dia bisa bahasa Arab. Saya pernah ada acara Kementerian Agama di Puncak, di Ciberem itu Kemis, Jumat, Sabtu acaranya. Jadi Jumat itu masih di sana. Tanya petugas hotel, di sini masjid dekat nggak? Iya dekat, keluar kanan ada masjid. Kanan paling cuma 50 meter. Ya sudah, sholat di situ. Maksudnya kalau jauh masjid mau ngadain sendiri sholat Jumat. Toh ini peserta banyak yang bisa khutbah. Sholat di situ, ternyata khutbahnya bahasa Arab. Saya duduk di saf ketiga, itu mukanya khotib nggak kelihatan. Kenapa? Ini teksnya laminat, teksnya ukuran folio. Teksnya ukuran folio, udah dilaminating. Jadi tiap Jumat itu yang dia baca, mukanya nggak kelihatan. 5 menit selesai. Terus bubar. Di perjalanan menuju ke hotel itu pada ngomong kan, mengomentari khutbah ini. Macam-macam lah tuh yang diomongin. Saya nyeletuk aja. Kalau khutbah kayak begitu Pak, ini buku khutbah saya nggak laku Pak. Karena khutbahnya pakai bahasa Arab, ya khutbah saya, buku khutbah saya nggak laku. Baik, ilustrasi yang menarik. Ada contoh, ada kisah. Jadi kasih contoh. Orang harus jujur. Contohnya bagaimana?
Kadang-kadang saya cerita aja pengalaman, itu bisa jadi contoh kasus. Dulu saya pernah menolak permintaan tanda tangan. Kalau bulan Ramadan sholat tarawih, saya ceramah, habis itu bubar, itu anak-anak SD bawa buku minta tanda tangan, nama ustadz siapa, temanya apa, tanda tangan. Lah ini yang minta tanda tangan bukan anak-anak tapi bapak, seorang bapak. Pak, ini apa maksudnya bapak minta tanda tangan? Iya. Ini buku siapa? Anak saya. Kirain bapak sekolah SD. Ini anak saya. Ya. Terus anak bapak mana? Enggak ke masjid Pak Ustadz. Ya kalau enggak ke masjid jangan minta tanda tangan Pak. Ini namanya bapak tidak jujur. Kan ini anak yang harusnya minta tanda tangan. Jadi kalau anak bapak enggak ke masjid, ya sudah, nggak usah minta tanda tangan. Itu namanya judulnya menolak tanda tangan. Kenapa? Karena si bapak ini udah mengajarkan anaknya berlaku tidak jujur. Argumentasi yang kuat, tidak terbantahkan, rasional. Jadi kalau ceramah, khutbah, itu argumentasinya harus kuat. Ini kan kadang-kadang orang masih bisa debatable, kata orang. Bisa berdebat. Karena apa? Karena nggak argumentatif, nggak rasional apa yang dikatakan oleh si ustadz itu. Jadi harus kuat argumentasinya. Tidak selalu harus pakai dalil, tergantung masalahnya. Tidak selalu harus pakai dalil. Agama itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Nah, cuma kan ada orang nggak mau pakai dalil akli, pakai akal, rasio. Baik, begitu khutbah yang menarik. Silakan, ada tanggapan, ada pertanyaan? Nanti pertemuan kedua kita praktek khutbah. Yang laki, yang perempuan praktek ceramah. Ya. Ya. Karena itu menyita waktu cukup banyak, jadi nanti biar supaya semuanya kebagian, pesertanya dibagi kelompok. Jadi prakteknya dibagi kelompok. Kalau pesertanya ini berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Ya, 15 itu bisa dibagi 3 kelompok, jadi 5 orang. Semuanya kebagian praktek. Kalau satu orang sini, ya nggak kebagian. Iya, yang penting udah nyoba. Baik. Silakan, ada tanggapan, ada pertanyaan? Ya. Betul, untuk yang poin 8 visualisasi yang menarik, contoh dan kisah pun ada apa tips trik itu untuk mendapatkan contoh dan kisah itu dengan yang sesuai dengan yang kita bahas. Ya. Kita bisa mengambil dari asbabun nuzul tematik. Kita bisa mengambil dari hadis-hadis. Hadis-hadis itu kan berisi cerita kejadian-kejadian di masa Nabi. Kita bisa ambil dari profil kehidupan para sahabat.
orang kalau istiqomah, punya pendirian yang kuat, dia tidak takut. Bukan gak ada rasa takut, tapi rasa takut tidak mendominasi dirinya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, dia tidak takut dan tidak berduka cita. Dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini keturunan bangsawan, berdarah biru, hidupnya enak dengan fasilitas. Suatu ketika dia masuk Islam. Sesudah masuk Islam, ternyata ibunya, saudaranya, famili-familinya itu tidak setuju kalau dia masuk Islam. Maka saat itu diputuskan hubungan persaudaraannya oleh saudara-saudaranya. Bahkan ibunya sampai protes. Bagaimana ibunya protes? Ibunya mogok makan, ibunya nggak mau makan. Emang kenapa? Dia berharap Sa'ad bin Abi Waqqas nanti hatinya luluh, sebab ibunya tahu kalau anaknya ini taat, cinta, sayang, nurut. Suatu ketika karena ibunya sudah beberapa hari nggak makan, Sa'ad membujuk, "Bu, makan dong Bu, kenapa sih ibu nggak mau makan?" Dengan tegas ibunya bilang apa? "Aku baru mau makan kalau kamu keluar dari Islam." Ibunya bersikap tegas. Kalau ibu sudah bersikap tegas, saya juga bisa bersikap tegas. Pikir Sa'ad begitu. Lalu apa dia bilang? "Bu, seandainya ibu punya 100 nyawa, seandainya ibu sekarang mati, nanti hidup lagi, mogok makan lagi, mati, hidup lagi, mogok makan lagi, mati, andai ibu punya 100 nyawa, saya tidak akan keluar dari Islam." Nah, itu namanya cerita dari kisah sahabat. Kisah sahabat ada di hadis atau di... Ya, ada di buku-buku kisah sahabat. Yang buku-buku kisah sahabat itu juga referensinya dari hadis dengan gaya bercerita. Sebab kalau dari hadis saja ya sebagaimana teks hadis, tapi kalimatnya bisa dikembangkan menjadi profil. Nah, itu contohnya begitu. Jadi referensi kisah itu banyak. Kisah-kisah para nabi. Saya malah sudah menulis buku belajar karakter dari para nabi. Jadi nabi-nabi yang 25 itu, 25 rasul, itu saya ambil aspek karakternya. Belajar karakter dari para nabi. Baik, ada lagi? Jadi intinya seorang pembicara apapun, dia tidak boleh kekurangan bahan. Dia harus punya banyak data. Coba ibu masak, kekurangan bahan bagaimana? Daging ada, cabai ada, lengkap. Garam nggak ada, kira-kira bagaimana? Nggak jadi masak, nggak ada garam. Maka garam itu namanya bahan. Sepinter-pinternya tukang jahit, kalau nggak ada bahannya, apa yang mau dia jahit? Jadi betapa pentingnya bahan itu. Nah, maka orang harus rajin membaca. Kalau mau dapat bahan banyak, rajin membaca, rajin mendengar.
suka bertanya. Tapi kalau mau jadi ustadz, suka bertanya, cari sendiri jawabannya. Karena dengan begitu nanti dia akan membaca untuk mencari jawaban. Yang mau dicari apa, yang dapat lain lagi. Itu kalau membaca. Kita mau cari satu masalah dengan cara membaca, kita mulai membaca. Ketika membaca ternyata dapat masalah lain. Nah, kalau peribahasa kita, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu hebat banget tuh orang dulu. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Luar biasa itu kan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pulau Gebang, Pulau Gadung. Antara Pulau Gadung dengan Pulau Gebang itu jauh juga. Baik. Jadi bahannya harus banyak. Maka nggak ada ruginya kalau kita membaca. Ada komentator sepak bola. Kalau kita nonton sepak bola di TV, itu ada penyiar, ada komentator. Itu saling melengkapi. Bahannya banyak dia tuh. Komentator sepak bola bahannya banyak. Tentang kesebelasan, tentang pemain. Si pemain ini dulu mainnya di mana, gajinya berapa gol yang dia cipta waktu dia bermain di klub mana. Wah, itu begitu. Itu namanya dia punya banyak data, sehingga dia nggak kehabisan omongan. Ustadz itu begitu, harus punya banyak data. Baik, udah. Ya, kita sudah mau asar sebentar lagi. Dari saya cukup. Dengerin ceramah itu memang capek. Dengerin ceramah capek nggak? Ya. Dengerin ceramah capek. Kalau ceramah mah nggak capek. Ya, habis ini saya mau ceramah lagi, Bu, di Ciledug. Acaranya habis maghrib sampai jam 10. Tentang manajemen masjid. Habis di Semuanya dari sebentar ya. Ya. Jadi kalau untuk menyiapkan materi itu memang kan nggak harus ada dalil ya Ustaz ya. Kalau itu merupakan harus apa tidak itu. Kalau kita menyampaikan ceramah itu. Ya, namanya ceramah agama mesti ada landasannya. Landasannya ayat atau hadis. Oh, itu ya, ada ya. Iya. Kalau dulu ya A'agim itu muncul ngomong, nggak pernah baca dalil itu, sehingga orang mempertanyakan, ini kok ceramah nggak ada dalilnya gitu. Tapi dari kata-katanya itu sudah ini, maksudnya kita pahami. Iya. Dari kata beliau itu sudah mantap gitu. Iya. Tanpa ada dalil. Sama dengan siapa itu yang di Metro TV dulu ya, yang motivator, Super Mario Teguh. Mario Teguh super sekali. Mario Teguh itu orang jadi bertanya-tanya, dia Islam apa bukan sih? Nah gitu. Orang bertanya-tanya, kenapa? Karena selalu yang dia sebut Tuhan, nggak pernah nyebut Allah gitu, nggak pernah. Selalu Tuhan. Nah, akhirnya dia nggak tahu ya ceritanya gimana, orang jadi tahu kalau dia Islam gitu, ikut umroh apa gitu. Nah sekarang apalagi udah jelas-jelas ceramah agama di masjid, di majelis taklim, ya harus ada dong dalilnya, ayat hadisnya.
Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, ya siapkan diri kita dengan bekal amal soleh. Makanya Allah berfirman surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, keluar dalilnya gitu, meskipun cuma sepotong. Baik ya, silakan selanjutnya pemandu acara saya kembalikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita sambung lagi di hari Sabtu tanggal 12. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.